selamat datang Sobat Surveillance. Ada nih peribahasa yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. So ya, kita kenalan dulu dong ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Aina Dikma Anelva. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dengan Prodi Pendidikan Geografi. Aku dari Universitas Negeri Padang, tepatnya di Kota Padang nih. Nah, di podcast kali ini saya nggak sendiri dong ya. Saya ditemani dengan rekan saya yang mau sharing-sharing dengan teman-teman Sobat Surveillance. Penasaran nih, apa sih yang mau kami sharing-sharingin di podcast kali ini? Di sini kami mau membahas tentang fenomena yang terjadi di Indonesia. Sebelum kita sharing-sharing, kita perkenalan dulu dong ya, biar makin kenal nih. Ya nggak Sobat Surveillance? Baiklah, perkenalkan, nama saya Meta Najwa Adri. Saya juga berasal dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Geografi. So, berbicara seputar tentang fenomena El Nino yang sekarang melanda kota Indonesia ini ya, yang mengakibatkan banyaknya terjadi krisis sumber daya air, kemudian terjadi pemanasan global. Cuaca sekarang terasa semakin panas. Pasti sobat-sobat surveillance juga merasakan kan ya, sampai panas sampai nyentuh ke kulit. Dan banyak nih pasti teman-teman sobat surveillance yang mau main-main nih, pergi sama doinya siang-siang, pada nggak mau karena takut hitam nih ya. Jadi gimana sih tanggapan Meta nih tentang fenomena El Nino yang melanda Indonesia saat ini? Nah, El Nino ini juga merupakan suatu fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik, di mana suhu udaranya menjadi lebih hangat dari biasanya dan mengakibatkan pengurangan suhu udara basah di wilayah sekitarnya, dan juga mengakibatkan menaikkan suhu. Nah, fenomena El Nino ini sendiri telah terjadi sampai akhir tahun di Indonesia ini. Wow, sampai akhir tahun, cukup lama ya Sobat Surveillance. Lantas apa sih sifat dari fenomena El Nino itu sendiri? Sifat El Nino itu sendiri juga bersifat global. Nah, kamu tahu kan global di sini seperti apa? Nah, saya tahu nih Meta, bersifat global artinya berarti bersifat secara keseluruhan. Jadi El Nino ini dampaknya tidak hanya dirasakan di negara Indonesia, tapi juga dirasakan di beberapa negara lainnya. Nah, dampak yang saat ini kita rasakan di Indonesia ini yaitu berkurangnya curah hujan, di mana nanti saat terjadi musim kemarau ditambah lagi dengan El Nino, maka wilayah kita itu menjadi kering. Bukan begitu Meta, dampak yang sangat jelas terjadi? Ya, betul sekali Ainun. Bahkan BMKG pun telah mencatat beberapa kali fenomena El Nino telah terjadi di Indonesia. Nah, kamu tahu nggak berapa saja fenomena tersebut terjadi? Nah, kebetulan nih saya pernah membaca tentang peristiwa fenomena El Nino di Indonesia. Nah, yang saya tahu tuh Indonesia itu terjadi peristiwa El Nino itu sekisaran tahun 2015, di mana intensitasnya itu cukup tinggi. Kemudian berselang pada tahun 2019 intensitasnya itu lemah, dan pada tahun ini El Nino juga terjadi lagi di Indonesia, di mana BMKG sudah memprediksi ada 63 wilayah di Indonesia yang sudah mengalami fenomena El Nino. Nah, seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan lain sebagainya. Gimana? Apakah kurang tepat? Wah, betul sekali Ainun. Saya merasa mendapatkan ilmu baru. Wah, jangan gitu lah. Kita kan di sini sama-sama lagi sharing-sharing nih. Nah, di sini aku mau tanya lagi nih sama Meta. Apakah dampak dari El Nino ini sangat merugikan bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia? El Nino ini sendiri memberikan dampak yang merugikan sekali, terutama bagi para petani. Banyak hasil panen mereka yang menjadi rugi dan rusak karena kekeringan dan penyakit hama. Lantas strategi apa yang tepat untuk mengatasi dampak fenomena El Nino ini bagi para petani? Mungkin untuk saat ini menghadapi atau antisipasi dampak El Nino bisa melalui dari beberapa strategi, seperti melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan pengelolaan air seperti embung dan kali. Wah, menarik sekali jawaban teman kita ya, sobat-sobat surveillance. Kemudian bisa nggak Meta itu memberikan pesan ini pada sobat-sobat surveillance yang udah menonton podcast kita kali ini, bagaimana kita bisa menjaga sumber daya air kita saat ini? Baiklah, untuk sobat surveillance sekalian, kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini sedang dilanda fenomena El Nino
yang mengakibatkan kekeringan. Jadi, pesan saya untuk tolong pandai-pandai lebih menghemat sumber daya air, karena di luar sana banyak yang lebih krisis air dan kekurangan air daripada kita. Baiklah, terima kasih kepada saudari Meta yang sudah mau ikut sharing-sharing di podcast kita kali ini. Setelah kita mengetahui bahwasannya fenomena El Nino ini ternyata memberikan dampak yang cukup besar ya Meta ya kepada Indonesia, kita bisa berhati-hati dalam menggunakan sumber daya air yang menjadi sumber utama dalam kehidupan kita. Oke Sobat Surveillance, berhubung waktu saya juga sudah habis, saya ucapkan terima kasih. Cukup sampai di sini, saya pamit. Bye.